Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira bayna yaday sa'ah may yuti'innaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sillah wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurruha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Melalui qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini kita masih diberikan jatah usia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga jatah usia kita, kesehatan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu patutlah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Harus kita syukuri, dan sebagai tanda syukurnya kita menjalankan perintah-perintah Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga kita berharap semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara orang-orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, itu orang-orang yang takut terhadap azab Allah dan mau mempergunakan akalnya. Sehingga orang-orang yang mempergunakan akalnya dalam mempelajari, menghayati Al-Quran, itu disebut bahasa dalam Al-Quran disebut ulil albab. Orang yang mempunyai akal. Ulil albab adalah orang yang mempergunakan akalnya.
Ulil albab adalah orang yang cerdas. Ulil albab adalah orang-orang yang menghayati inti daripada maksud di dalam kandungan Al-Quran. Yang pertama sekali lagi, ciri orang-orang yang disebut ulil albab adalah bukanlah sekedar sosok yang memiliki akal, tetapi ulil albab merupakan intelektual muslim yang berpikir secara ilmiah. Selain itu, ulil albab juga berpikiran cemerlang. Melalui penelitian dan analisis terlebih dahulu, guna melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Agar manusia tidak mengklaim dirinya sebagai ulil albab, maka Al-Quran mengemukakan 8 ciri yang harus dimiliki oleh ulil albab. Di antaranya yang pertama adalah takut azab Allah. Takut terhadap Allah membuat ulil albab tidak mau menghasilkan konsep yang tidak benar. Tetapi tentu konsep yang benar, konsep yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, ciri yang pertama adalah orang ulil albab adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Al-Quran surat At-Tolak surat 65. Surat ke-65, surat At-Tolak ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. A'addallahu lahum adaban syadida. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Sadaqallah. Allah menyediakan bagi mereka, yaitu bagi orang yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, Allah menyediakan bagi mereka orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, yaitu disediakan azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.
Itu yang pertama. Orang-orang yang disebutkan mempunyai akal yang sehat, yaitu ulil albab, tentu mengimani apa yang telah Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasa takut akan diazab oleh Allah. Bahkan ketika di tengah-tengah keluarganya pun mereka takut diazab oleh Allah. Mundur sedikit, surat 52 At-Tur ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu 26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut atau akan diazab. Takut akan diazab. Sadaq. Sehingga ketika di tengah-tengah keluarga pun orang yang ulil albab itu berpikir, sieun ku azab Allah. Jadi dia menjadikan sifat-sifat yang baik berada di dalam akhlaknya. Karena mempergunakan akalnya bahwa benar apa yang telah difirmankan oleh Allah bagi orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka azab yang akan diterimanya. Makanya orang ulil albab berpikir kumaha carana dirina salamat tina azab. Sehingga dia mempergunakan akal sehatnya. Maka takutlah dia terhadap azab, sehingga dia orang-orang ulil albab itu mengimani dan sekaligus mengamalkan amaliyah terhadap perintah-perintah Allah. Yang pertama yang dimiliki oleh ulul albab adalah takut terhadap azab Allah. Yang kedua, bagi orang-orang yang ulil albab itu cirinya mau belajar dari kitab Al-Quran dan mau belajar dari sejarah para nabi dan rasul. Sehingga kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang berakal sehat, yang mau mempergunakan akalnya. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran akan dijadikan mau'izah, pelajaran. Sebagaimana
Allah firmankan di dalam surat Yusuf, surat ke-12, surat Yusuf, ayatnya ke-111. Ayat terakhir di dalam surat Yusuf, surat 12, 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, termasuk dalam ayat Quran surat Yusuf itu diceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam dan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga pada kisah-kisah mereka itu terdapat mau'izotun, pelajaran, ibratun, pengajaran, li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran itu menceritakan kebenaran, kisah-kisah yang terjadi, kemudian dijadikan pelajaran di dalam Al-Quran, sehingga ketika kisah itu baik maka menjadi suri tauladan, ketika kisah itu buruk menjadi peringatan. Seperti kisah Nabi Yusuf dalam ayat ini. Nabi Yusuf dengan kesabarannya akhirnya menjadi pejabat. Nabi Yusuf dengan kesabarannya tidak tergoda dengan wanita. Nabi Yusuf dengan kesabarannya dia mampu menyembuhkan orang tuanya dari kebutaan.
Sehingga ibaratul liulil albab, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat, maka tentu akan dijadikan pengajaran. Jadi itu yang kedua, belajar dari kitab Al-Quran dan sejarah para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh. Kemudian ciri yang ketiga, ciri ulil albab adalah dia mau berzikir dan mau berfikir tafakur. Sehingga ketika memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Setelah berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian berzikir. Orang yang ulil albab adalah alladzina yadhkurunallah. Dia berzikir kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian wa yatafakkarun, dia berfikir. Eta ulil albab. Zikir dan fikir. Dibuka ayatnya surat Al-Imran 190 191. Al-Imran surat ketiga ayat 190 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Sadaqallah. Kalau lambang Darut Tauhid itu zikir, fikir, ikhtiar. Jangan. Dia mau berzikir, kemudian mau juga berfikir, kemudian mau berikhtiar. Karena makhluk hidup itu adalah makhluk ikhtiari. Nggak bisa dia diam aja. Kudu ikhtiar. Suruh sepuh kapungkur mah guam cenanya. Guam. Ikhtiar tuh. Nah itu. Jadi bagi orang-orang yang ulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab, berakal sehat. Siapa orang yang berakal sehat itu? Yaitu orang-orang yang berzikir, mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Ketika seorang yang mau berpikir dan sekaligus dalam berpikirnya sambil berzikir, ya, kan orang sok mikir ya, tak pelebah mikir teh, salapkeun atuh zikirna emut ka Allahna. Jadi bagi orang yang ulil albab mah zikir dan pikir itu adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan. Keur mikir teh emut ka Allah gitu. Mikir-mikiran naon teh eling-eling ka Allah teh. Jadi pusing nu dipikiranna teh. Akhirna kan ngalamun, cepret teh ngaceprut. Ya, geus ngaceprut. Tarik teuing mikir macana geuningan tapi ka akhirna mah mangprung. Jalan-jalan we di jalan dibuligir. Senang. Ya, kusabab tarik teuing pikiranna jadi we. Pikiranna jadi beakeun. Itu ciri ulil albab. Yang ketiga zikir dan fikir. Tadi pertama takut terhadap azab Allah. Yang kedua belajar dari kitab Allah dan dari sejarah para nabi dan rasul. Yang ketiga zikir dan fikir. Lalu ciri yang keempat, orang-orang yang menjadi ulil albab adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yaitu orang-orang yang mendapat hikmah. Orang yang mendapat hikmah dari Allah. Kita buka surat
Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Yu'til hikmata man yasha'u يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulil albab. Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah hanyalah orang-orang yang berakal sehat. Ulil albab. Wa ma yadzakkaru illa ulil albab. Hikmah itu ilmu, kefahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah. Itu diambil dari kata hakam. Hakim. Bijaksana. Jadi ketika setelah diberikan oleh Allah hikmah, ilmu, maka pribadinya akan bijaksana. Tah eta teh moal beunang cenah. Pelajaran dina Quran bakal jadi bijaksana hirupna kecuali orang yang berakal sehat, mempergunakan akalnya. Ulil albab beunang tak ulil albab mah. Sehingga dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, dia akan tetap ya bijaksana menghadapinya sesuai dengan arahan wahyu dari Al-Quran dan arahan kisah contoh-contoh di dalam As-Sunnah. Bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi suatu ujian dan cobaan terhadapnya, baik itu adalah ujian dan cobaan dari sesama manusia maupun ujian dan cobaan dari syaitan. Nah, dia akan bijaksana bagaimana mengambil pelajaran dari Al-Qur'annya. Bagaimana petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan bagaimana prakteknya secara kehidupan, ya, secara akhlak kesehariannya seperti apa. Maka dia akan bijaksana. Nah, sehingga Allah katakan, Allah firmankan dalam ayat ini, Allah menganugerahkan al-hikmah
kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Khairan katsiro, karunia yang banyak, kebaikan yang banyak. Khairan katsiro. Wa ma yadzakkaru, dan tiadalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah illa kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal, yang mau mempergunakan akalnya. Jadi itu yang keempat, mendapatkan hikmah dari Allah. Kebijaksanaan di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dia akan bersikap tenang serta bijaksana di dalam menghadapinya. Kemudian selanjutnya ciri yang kelima, ulil albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguannya pada kebenaran Al-Quran dan punya tekad untuk menegakkannya, menegakkan Al-Quran. Maka warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Warrasikhun, ar-rasikhun, dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Jadi orang yang ulil albab itu orang-orang yang mendalami ilmu sehingga ilmunya mendalam. Surat Al-Imran ayat ke-7. Maka orang awas surat Al-Imran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومن يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallah. Ciri orang yang ulil albab itu mendalam ilmunya. Oleh karena mau mendalami ilmu. Jadi bukan hanya sekadar ya pengetahuan saja, namun dia mendalami ilmu itu untuk difahami, kemudian setelah memahami dilanjutkan dengan mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi diterapkan gitu. Didamelan ta ayat-ayat Quran teh. Karena Allah lah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Dapat dipahami dengan mudah. Muhkamat. Dan ada yang lain. Yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat dalam pengertiannya adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud. Kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui. Seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang goib-goib. Misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Etama Allah anu langkung uninga. Sebab wallahu a'lamu. Wallahu a'lam teh hanya Allah yang mengetahui. Seperti di dalam Al-Quran, di awal ayat kan ya, ayat anu alif lam mim, kan orang tidak tahu ya dalam pengertian alif lam mim itu apa. Sehingga ada yang mengartikan alif itu Allah, lam itu malaikat,
mimnya itu Muhammad. Tisaha eta teh. Cocokologi. Atau ari kitu mah ari lam rasul. Alifna alo, lamna Muhammad, rona rasul. Oh. Hiji deui naon? Dina surat Maryam. Kaf ha ya ain sod. Leuing eta mah teuing. Kaf ha ya ain sod. Naon hartina? Wah, diutak-atik we, diutak-atik ku otak. Itu lain ku itu, tapi ku otak. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat yang muhkamat itu sudah jelas. Muhkam. Mengandung hukum. Di atas jelas ya teman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Muhkamat. Oh Allah miwaran saum. Dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, dia berkata, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang ulil albab, yang mempunyai akal yang sehat. Itu ciri yang kelima, mendalami ilmu. Kemudian ciri yang keenam, orang yang ulil albab adalah orang yang tidak akan membiarkan masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku syirik, atau orangnya disebut musyrik. Tidak akan membiarkan masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku musyrik. Dia berusaha mentauhidkan mereka sebagaimana Allah firmankan di dalam surat 14 ayat 52. Surat Ibrahim ayat 52. Surat 14. Ibrahim surat 14 ayat terakhir 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bih. ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang
berakal mengambil pelajaran. Shadaqallah. Waliyadzakkara, dan supaya mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang berakal. Supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Artinya mentauhidkan. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Supaya mereka mengetahui bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Ilahu wahid, sesembahan yang satu. Dia tidak akan membiarkan baik dirinya maupun anggota keluarganya dan juga masyarakatnya berperilaku syirik dan berperilaku kafir, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Sehingga berusaha untuk mentauhidkannya. Annama huwa ilahu wahid. Kemudian yang ketujuh, ulil albab kritis terhadap pemikiran. Sehingga dia hanya mengikuti yang benar saja. Jadi orang-orang yang kritis itu walaupun banyak mendengar dari A, dari B, dari C, dari D, dari E, wah banyak mendengar. Tetapi tetap saja yang dia ikuti adalah pelajaran-pelajaran Al-Quran. Karena pelajaran-pelajaran Al-Quran itu adalah pelajaran-pelajaran yang paling benar. Tidak akan pernah ada orang yang membantahnya. Itu tersurat ya di dalam Quran surat Az-Zumar, surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-18. 39-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله. أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب. وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Bismillah. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallah. Sadaqallah. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan mendengarkan pula ajaran-ajaran yang lain daripada Quran. Jadi ya kan orang tuh banyak pelajarannya, rek dina Quran, rek dinu dongeng, rek dinu naon lah. Ya, mereka mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain. Tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran. Karena ajaran-ajaran Al-Quran adalah yang paling baik.
ahsana. Ahsan yang paling baik. Pelajaran Al-Quran yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada pelajaran Al-Quran. Karena kullum min indi rabbina tadi kayak gini kan. Surah Ar-Rasikhun, orang-orang yang mendalami ilmu. Ar-Rasikhun, syekh yang ilmunya mendalam. Syekh kuho, syekh, masyayikh, Ar-Rasikhun yang mendalam ilmu. Nah, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya yaitu pelajaran ajaran Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang ulil albab. Orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang berakal sehat. Ulul albab. Berarti cirina ulil albab anu katujuh teh kritis. Ulil albab kritis terhadap pemikiran sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Nah, dengan kritisnya berpikir, maka dia yang dia ikuti adalah kebenaran. Hanya Quran saja yang benar. Kenapa sampai seperti itu? Karena mempunyai keyakinan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Fala takunanna, maka janganlah kalian menjadi minal mumtarin, di antara orang-orang yang ragu. Jangan ragu-ragu, karena jika ragu-ragu rugi. Ya, tong ragu-ragu jadi rugi. Leuheung mun jadi ragi mah bisa ngasakeun. Ieu mah rugi. Beda jeung ragi. Baik, yang terakhir, yang ke-8, ciri orang yang ulil albab adalah orang yang mempertahankan kebenaran. Jadi mengikuti kebenaran, kemudian kebenaran itu dia pertahankan. Tidak mudah goyah. Itu bisa diuget-uget keyakinan nanti. Bener we karena Quran we geus. Panceng. Teluak leok jiga lau. Teluar leor jiga orai. Tebulat-bulit jiga belut. Teunggut kaliduan, tegedag keanginan. Pancek we. Yakin da Quran mati Allah. Nah, itu Qurannya. Jadi meskipun kebatilan semakin merajalela, seorang ulil albab akan selalu mempertahankan kebenaran meskipun hanya seorang diri. Ayatnya surat 5 ayat 100. Al-Maidah ayat cepek. Bisi bosan 100 Pak, cepek we. Manawi ayat. Manawi ayat. Surat 5 ayat cepek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabith wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Qul la yastawil khabith
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu mendekati. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Sadaqallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Kanu goreng-goreng mah jalan teh. Menarik hati resep. Eta mah ayanya anu cici-cici itu kalau buat ulul albab teu upami abdi berpikir kana balebah udud nah cik teh udud heueuh. Eta udud teh cenah goreng tapi loba dipikir resep cenah. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatinya. Apaan dino tulisanana geus jelas. Merokok membunuhmu cenah. Lain lain udud nu ngabunuh mah cenah. Tidak. Malikir we tuh. Eta cenah kaasup ulul albab teh cenah. Aduh. Eta maksudnya kan meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Kan goreng tapi resep menarik hati ya. Malah nyuwun. Asup tuh cenah eta Pak Ustaz kanu palebah dieu cenah ayat ieu. Tidak sama yang buruk dengan yang baik, kan? Pokoknya mangga perhatoskeun. Anu buruk dan baik kan tidak sama. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Kalau lobaan anu goreng teh, pikir sepun. Sok tanyakeun ari udud alus hade. So. Cek nu beuki mah alus. Cek nu teu beuki goreng. Kok mau cek dokter mah? Nya. Oh, mau dokter mah. Tapi entong kanu udud atulah cenah. Jadi memang makna ayat ini sangat luas sekali. Ya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tuflihun. Agar kamu mendapat keberuntungan. Artinya meskipun kebatilan semakin merajalela, gitu maksudnya mah kan resep kanu puntennya. Ya kanu tepi pahalaeun mah resep gitulah. Bade disebutkan kanu dangdut mangga. So itu meskipun kebatilan semakin merajalela, seorang ulil albab akan selalu mempertahankan kebenaran meskipun hanya seorang diri. Paduli sorangan oge teu nanaon. Oh batur bae. Jelema eta mah tara resep hiburan. Pokna teh ieu hiburan. Nyawa teh cenah hiburan teh singkatan naon hiburan? Hi na hitut bujur randa naon ran. Jadi hitut bujurana cenah hiburan teh hiburan. Aduh. Ulah hiburan teh bau cenah. Hitut bujurana cenah. Healing. Aduh.
Sing salabar. Sing salabar. Ya, itulah 8 ciri orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ulul albab. Orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, orang yang mempergunakan akalnya sehingga dia tidak mengklaim dirinya kecuali sifat-sifat ulul albab ada di dalam dirinya. Yang 8 sifat itu. Insya Allah mudah-mudahan kita yang telah mengkaji ayat-ayat tentang ulil albab ini termasuk juga orang-orang yang ulil albab. Amin. Amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi